Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oman Kusmana, saya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri Manis Purwakarta. Pada kesempatan ini akan menyampaikan capaian kinerja pada tahun 2023. Visi SMK Negeri Manis terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, kompeten, berdaya saing, dan berwawasan global serta berbudaya lingkungan. Misi SMK Negeri Manis implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila, membekali kemampuan dan keterampilan peserta didik dengan pelayanan prima agar menjadi manusia yang terampil, tangguh, dan profesional yang mampu beradaptasi serta mandiri di lingkungannya, meningkatkan kualitas pembelajaran. SMK unggul merata untuk menghasilkan lulusan berdaya saing dalam bekerja, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam teknologi dan informasi, artificial intelligence dalam menghadapi tantangan industri era 4.0 dan 5.0, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, ramah anak untuk mendukung optimalisasi pembelajaran. SMK Negeri Maniis NPSN-nya 6984986. SMK Negeri Manis ini terletak dengan luas lahan lebih kurang 34.354 meter persegi. Dan di SMK Negeri Manis ini ada 4 program keahlian. Yang pertama, program keahlian teknik komputer jaringan, program keahlian teknik pemesinan, teknik otomotif, dan manajemen perkantoran. Untuk jumlah rombel di SMK Negeri Manis ada 15 rombel dan jumlah siswa kelas 10, 11, 12 sejumlah 413 siswa. Kemudian untuk pendidikan dan mutu guru, nah untuk guru di sini pendidikan S1, hampir rata-rata semuanya S1 dan sekarang ada yang didorong untuk melanjutkan ke S2. Kemudian untuk tenaga administrasi juga ini rata-rata kebanyakannya SLTA, dan di sini ada sarjana atau S1-nya sebanyak 2 orang dan sekarang didorong juga untuk S2 1 orang. Budaya mutu yang dibanggakan di SMK Negeri Manis adalah mutu lulusan. SMK Negeri Manis bekerja sama dengan berbagai pihak industri dan juga menerapkan sistem pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. SMK Negeri Manis membentuk lulusan yang memiliki disiplin yang tinggi melalui program habituasi, memiliki kompetensi yang tinggi bagi siswa kelas 12, pengalaman atas kerja dan simulasi praktek kerja nyata di industri. Kemudian, mutu proses pembelajaran, pembentukan karakter attitude siswa sebagai dasar pembelajaran. Kemudian, pembelajaran yang real, praktek untuk tiap-tiap kompetensi, pembelajaran yang berorientasi pada siswa, optimalisasi siswa dengan kurikulum merdeka. Kemudian, untuk mutu guru, nah di sini mutu guru ada pembentukan karakter guru, kemudian juga peningkatan kompetensi guru melalui in-house training, dan juga ada namanya kolaborasi kurikulum industri dengan program keahlian, terutama di SMK Negeri Manis ini program keahlian teknik komputer dan jaringan. Mutu guru yang pertama, komitmen, konsisten, kompak, penyusunan administrasi pembelajaran, kemudian selalu koordinasi dan evaluasi menentukan strategi dan berikutnya. Artinya kita selalu berkoordinasi dalam hal peningkatan mutu pendidikan yang ada di SMK Negeri Manis. Kemudian budaya mutu yang dibanggakan, nah ini dalam pengelolaan selalu kita menerapkan pengelolaan sebagai dasar, kemudian ada pendidik dan tenaga pendidikan serta prasarana sebagai penunjang, pembiayaan, masuk ke proses penilaian, standarisasi dan proses, dan juga hasilnya menuju kepada kompetensi lulusan. Kompetensi pengembangan diri, nah pengembangan diri ini pengembangan diri baik kepala sekolah maupun guru-guru terus ditingkatkan. Kepala sekolah dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang disampaikan atau ditawarkan oleh dinas pendidikan ataupun mengikuti kegiatan sendiri atau secara mandiri. Nah, kemudian untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah, nah di sini guru-guru mengikuti kegiatan house training, juga guru-guru ada yang didorong dan diikutsertakan untuk pelatihan di luar seperti di BMTI. Kemudian juga untuk mengembangkan kompetensi yang lain, di sini ada khusus P3K mengikuti PPG yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan atau Dinas Sumber Daya Manusia yang telah dijadwalkan. Kemudian pengembangan kompetensi lain mengikuti webinar atau Zoom meeting yang dilaksanakan Dinas Pendidikan. Kemudian untuk kematangan spiritual, moral, dan emosional untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, kami SMK Negeri Manis bekerja sama dengan Polsek setempat, juga ada kegiatan keputrian untuk perempuan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, dan selalu menekankan untuk sholat berjamaah. Dan juga ada pembimbingan guru yang dilakukan secara kontinu. Untuk kematangan spiritual moral, nah ini juga pembiasaan untuk upacara topel pagi, kemudian juga eksplorasi bakat minat para siswa. Kemudian kerjasama yang dilakukan oleh pimpinan SMK Negeri Maniis dengan berbagai organisasi, diantaranya MKKS, PGRI, aktif di Papak Setra, PSI Kabupaten Purwakarta, Jabar Bergerak, Pramuka, Muspika, Muspides, dan Akbita. Kemudian juga dengan pemerintah setempat selalu aktif dalam koordinasi Minggon di kecamatan, juga selalu berkoordinasi dengan Muspides dan Muspika, dan juga pengembangan sekarang dengan PLTS dan PJB. Kebetulan PLTS beberapa bulan ke belakang telah diresmikan oleh Pak Presiden sebagai pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain, SMK Negeri Manis alhamdulillah sudah banyak menembus perusahaan-perusahaan yang ada di sekitaran Purwakarta dan juga luar Purwakarta, dengan HAC, PT Cemco, dengan Joglo Bojongloa, Astra, kemudian dengan PJB Cirata, Muspika, kemudian LPK dengan Jepang, dengan Skyline, dan juga PT Metaform. Kemudian juga ada PT Samkon, Kinenta, PT Pos, dan Disnaker Trans Kabupaten Purwakarta. Dan dengan perguruan tinggi, alhamdulillah kita juga untuk mewadahi siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi lokal Purwakarta, ada STWK Purwakarta, STT Wastu Kencana, UPI Purwakarta, LP3 Purwakarta, dan STT Mutakin. Nah, kemudian untuk penyediaan sarana dan prasarana, alhamdulillah di akhir tahun 2023 ini SMK Negeri Manis Purwakarta mendapatkan dana alokasi khusus untuk toilet, kemudian ruang UKS, dan lab komputer. Dan ini kegiatan-kegiatan yang didukung oleh SMK Negeri Manis untuk pengembangan kompetensi siswa terutama dalam bidang ekstrakurikuler. Ada pramuka, PMR, kemudian bela diri karate, badminton, dan juga tidak lupa ada yang namanya lintas ataupun lintas kompetensi kalian, di mana setiap program keahlian yang ada di SMK Negeri Manis ini mempelajari semua kompetensi-kompetensi yang ada di jurusan. Kemudian juga di sini pembelajaran atau monitoring supervisi kelas selalu dilakukan secara kontinu untuk memonitor dan saling mengingatkan, juga saling membuat strategi apa yang harus dicapai ketika guru memberikan pembelajaran di kelas. Nah, ini untuk menyongsong persaingan yang cukup kerat dan berat, maka kami di SMK Negeri Manis selalu mengadakan kerjasama dengan industri, juga terus meningkatkan kompetensi siswa dengan peralatan yang kami miliki. Tidak luput dalam pengembangan sekolah juga kami selalu memperhatikan 3 indikator yang penting, yaitu komite sekolah, pemerintah setempat, dan lingkungan masyarakat, yang merupakan daya dorong, daya dukung untuk pengembangan pendidikan di SMK di Manis ini.